Ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, manajemen penanganan anak babi. Yang kedua, manajemen kelahiran anak babi. Yang ketiga, ransum dan cara pemberian makan. Dan yang keempat, pengobatan dan pencegahan penyakit. Baik, langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu manajemen penanganan anak babi. Perlu kita ketahui bahwa kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Penyebab kematian anak babi adalah mati lahir, akibat kelemahan dan kelaparan, tertindih atau terjepit induk, penyakit yang timbul, dan lain-lain. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemeliharaan anak babi sebelum disapih dan sesaat setelah lahir. Yang pertama, pemeliharaan anak babi sebelum disapih. Anak babi yang baru lahir harus segera dibebaskan dari selaput lendir, terutama yang menutup lubang hidung dan mulut. Setelah dibersihkan dan tali pusar serta gigi susu dipotong, babi ditimbang dan diberi nomor, kemudian dilepas untuk mendapat susu kolostrum induk. Dapat juga dilakukan usaha untuk memberi kesempatan yang sama mendapatkan susu pertama atau kolostrum tersebut. Yang kedua, pemeliharaan sesaat setelah lahir. Anak babi memiliki kaki dan kepala yang relatif besar dengan permukaan tubuh yang luas dibandingkan dengan bobot badannya. Karena anak babi memiliki lapisan lemak yang sangat terbatas, yaitu 1-2% dan benar-benar tidak ada rambut penutup, maka temperatur sekitarnya seharusnya 35 derajat Celcius. Bila temperatur kurang dari 35 derajat Celcius, anak babi akan menggunakan air susu yang diperoleh dan glikogen sebagai sumber energi cadangan tubuhnya untuk mempertahankan panas tubuhnya. Cadangan glikogen hanya dapat memenuhi kebutuhannya sekitar 7-8 jam. Anak babi yang baru lahir tak mungkin tahan hidup tanpa memperoleh air susu yang cukup dan temperatur lingkungan yang memadai. Masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu manajemen kelahiran anak babi. Anak babi sejak lahir sampai berumur 10 hari menghadapi suatu masa kritis, sebab anak babi sangat sensitif dan tidak berdaya menghadapi lingkungan yang berat. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal dalam pemeliharaan anak-anak babi, misalnya pembuatan kandang dan sekat pengamat dalam kandang atau tempat makan, kemudian menjaga kebersihan kandang secara teratur dan kontinu, kemudian segera setelah anak babi lahir, tali pusar diolesi obat merah untuk menghindari infeksi, dan memberi makanan dan minuman secara teratur, serta bila induk babi mati, anak babi yang masih kecil dapat dipisahkan ke induk yang lain atau diberi susu pengganti sebanyak 0,2 sampai dengan 0,4 liter per ekor per hari sampai umur 4-5 minggu. Ada pula beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam 24 jam setelah lahir dan sering segera setelah beranak telah ditentukan. Prosedur yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal
dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau penyakit sakit pada tali pusar. Kedua, memotong gigi. Alasan mengapa harus dilakukan pemotongan gigi adalah sebagai berikut. Gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Adapun cara pemotongan gigi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi, kemudian jarum mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternak babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Kemudian mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang disebut dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Kemudian, penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya segera setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada seminggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Kemudian, pembuatan tanda atau nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Adapun penjelasan mengenai kastrasi. Anak babi jantan yang tidak dipakai bibit biasanya dikastrasi karena akan mengurangi pengelolaan dan mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi akan mengurangi konversi makan pada babi.
Makin mudah dikastrasi, makin gampang pelaksanaannya dan dilakukan biasanya 7-10 hari sebelum penyapian. Hal ini akan membuat babi sudah sembuh pada waktu disapi. Masuk ke pokok bahasan yang ketiga adalah ransum dan cara pemberian pakan. Makanan untuk babi biasanya merupakan campuran basil-basil pertanian dan basil-basil ikan. Sisa-sisa dapur atau warung, hijauan muda sebagai sumber vitamin seperti kangkung, keladi, ketela pohon, garam dapur, dan lain-lain. Susunan makanan yang diberikan seperti bungkil kelapa, dedak, jagung, sisa-sisa ubi kayu, ubi jalar, dan daun-daun ikutan pertanian. Jumlah makan yang diberikan untuk anak babi berumur kurang lebih 8 minggu 0,25 kg per ekor per hari. Untuk anak babi berumur 1 tahun sebanyak 2 kg per ekor per hari. Untuk induk yang tidak menyusui atau tidak bunting kurang lebih 2 kg per ekor per hari. Untuk induk babi yang bunting sebanyak kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Kemudian untuk induk menyusui 2 kg per ekor per hari ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kg per ekor per hari. Dan untuk pejantan sebanyak 3-4 kg per ekor per hari. Makanan diberikan 2-3 kali sehari dan tidak mutlak harus dimasak karena zat-zat vitamin dalam campuran makanan yang dimasak akan rusak atau hilang. Namun, ada pula yang perlu dimasak seperti ubi kayu, daun keladi, dan kacang kedelai sebab mengandung racun, dapat menimbulkan gatal-gatal, mengandung zat anti-metabolik. Masuk ke pokok bahasan yang terakhir adalah pengobatan dan pencegahan penyakit. Pada prinsipnya, penyakit yang menyerang babi bisa digolongkan menjadi 2, yaitu penyakit tak menular dan penyakit menular. Penyakit tak menular misalnya penyakit akibat kekurangan zat-zat makanan tertentu atau defisiensi, seperti anemia, bulu rontok, rakitis, keracunan, dan lain-lain. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan dari suatu organisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Seperti cacing, kutu, dan lain-lain. Berikut ini hal-hal penting yang harus dilakukan oleh peternak dalam menjalani usaha ternak babi agar ternak babi dapat terhindar dari berbagai penyakit. Yang pertama, kualitas dan kuantitas pakan atau ransum diperhatikan. Kemudian yang kedua, kualitas air minum diperhatikan. Yang ketiga, menjaga kebersihan ternak babi. Yang keempat, melakukan disinfeksi kandang dan peralatan, penyemprotan insektisida terhadap serangga, lalat, dan pembasmian terhadap hama lainnya. Kemudian yang kelima, selalu memperhatikan kondisi ternak, termaksud kondisi fisiologis. Kemudian yang keenam, pemberian vaksinasi. Yang ketujuh, memisahkan ternak yang sakit ke kandang isolasi. Yang kedelapan, segera mengobati ternak yang sakit. Yang kesembilan, melakukan konsultasi dengan penyuluh peternak atau dokter hewan. Dan yang kesepuluh, membakar atau mengubur bangkai babi yang mati karena penyakit hewan menular di bawah pengawasan dokter hewan peternakan setempat. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua.